Kembali lagi dengan Opung Parabelak di Pro Kontra, di mana setiap narasi memiliki sudut pandang berbeda, tergantung bagaimana Anda menilainya, dan Anda tidak perlu merasa berdosa. Sama seperti seseorang yang tidak merasa berdosa yang menghalalkan darah Bapak Joko Widodo. Kau kalau ngomong serius kau, Pung. Ini udah paling serius. Ada apa pernah aku bercanda? Ada kemarin temannya si Roy Suryo, biar tahu kalian. Nah, apa katanya? Saya katakan pada saat ini, leher dan darahnya Bapak Joko Widodo halal. Mak, baru kali ini aku lihat Dracula ikut demo. Dracula ikut demo. Biasanya ikut demo itu mahasiswa, orang-orang tua, tukang cendol, tukang asongan, cangcimen, ya kan? Apa itu cangcimen, Pung? Kacang kuaci permen, kacang kuaci permen, kacang kuaci permen, kacang kuaci permen. Baru kali ini ada Dracula ikutan demo. Namanya Wuri Baret. Orang jauh palingan itu tetangga Bapak Joko Widodo. Ya paling tetangga provinsi, bukan, katanya orang Solo. Bayangkan kalian, ya coba. Situasi di mana demo itu kan artinya kan unjuk rasa. Menyampaikan pendapat, menyampaikan buah pikiran, menyampaikan unek-unek, kan begitu. Bukan melakukan ancaman pembunuhan. Ini kan ancaman pembunuhan namanya, coba katanya. Darah dan leher Bapak Joko Widodo halal. Ini kan Dracula. Kenapa bisa kayak gitu, Pung? Coba perhatikan kalian ingat-ingat dulu. Apa pernah Dracula ngisap darah dari pantat? Selalu dari leher. Yang dihisap itu sudah pasti darah, bukan anggaran. Kampungan kawan ini. Masa zaman sekarang ngisap darah, ngisap anggaran lah, Wak. Tapi itulah dia, ya memang seperti itu, ya kualitas para pembenci, ya kualitas para pembenci itu ngakunya peneliti, ya ternyata abal-abal, ngakunya profesor, ternyata abal-abal, ngakunya doktor, ya kan ternyata palsu. Yang mana Bung Nia Maguji? Nah itu kan masih diduga, Bung. Sedangkan diduga aja dia sudah menyeberang ke Bapak Joko Widodo. Apalagi kalau bukan diduga lagi, sudah pasti. Dari awal nggak berani dia. Ya coba bayangkan kalian. Kemarin biar tahu kalian, ya YouTuber Nusantara katanya kan ulang tahun kemarin, di mereka komentari. Apa kata si Rustam Effendi? Kita dengarkan ini. Mak-mak, mahasiswa, tokoh nasional. Kita sama-sama nanti tanggal 16, kita akan merayakan 1 tahun penggerudukan rumah Bapak Joko Widodo, katanya. Kalau YouTuber Bapak Joko Widodo, buzzer-buzzernya itu merayakan ulang tahun dengan mewah, kita akan lebih mewah lagi. Kita buktikan kalau kita tidak ada bohir, tapi kita bisa bikin acara lebih mewah lagi. Tahu kalian, dari tanggal 13 April dia bilang kayak gitu, 3 hari aku nggak bisa tidur. Betulnya memang bikin acara lebih mewah ini, pikirku begitu. Kalau sempat memang betul-betulan bikin acara lebih mewah, malu kami. Karena apa? Dari tanggal 13 sudah aku tantang. Rustam Effendi, kalau kau memang betul mau bikin ulang tahun, bikin mewah sekalian. Kalau bisa dibikin di kapal pesiar. Kalau nggak bisa di kapal pesiar, bikin di kebun binatang. Iya kan, tanggal 14, tanggal 15, kuliahlah kalender kan, mak besok tanggal 16. Inilah bisa terlihat sama manusia-manusia orang ini, ya sama manusia-manusia ini nanti kemeluan, kan gitu. Kalau sempat aku salah memprediksi. Sebentar dulu, Opung Parabelak, kemeluan. Bukan menunjukkan kemeluan, Opung Parabelak, rasa malu. Nanti jadi ketahuan rasa malu gitu loh.
Bukan kemaluan ya punya. Jadi biar tahu kalian tanggal 15 kuliah kalender besoknya tanggal 16 ya kan. Dak dikdukder kan begitu, Mak. Udah mau bikin acara orang yang dipikirku begitu kan. Dengar kabar juga katanya mau bikin acara hari ulang tahun orang itu di depan gedung DPR. Biar tahu kalian pagi-paginya dilihat ya kan. Persiapan demo depan gedung DPR. Mana ulang tahunnya? Lapet. Awak udah nunggu-nunggu penasaran kayak mana lah mewahnya ini kan begitu. Padahal cuma nongkrong-nongkrong di depan gedung DPR bikin toa ada 6 biji di atas mobil. Orang biasanya kalau toa itu kan disusun kan dari bawah ke atas. Ini menyamping biar tahu kalian. Menyamping, mobil lebarnya 1,5 meter, toanya 5 meter. Panjang. Berjejer satu-satu toanya itu. Aduh, ya. Enggak masalah, mau demonya itu enggak masalah, kan begitu. Tapi ini mulut, ya. Wuri Baret ini emang betul-betul memang harus dia kasih pelajaran gitu loh. Karena apa? Ini adalah ancaman gitu. Coba bayangkan kalian, ya. Siapa yang berani menghalalkan darah orang selain teroris? Kita kesampingkan dulu Dracula itu ya. Ini manusia normal dulu. Siapa yang sanggup untuk menghalalkan darah orang kalau bukan teroris? Jadi seperti ini memang model-model mereka ini. Pendukung mereka FPI, HTI, kaum radikal. Ketahuan kan dari pernyataannya kan, dari pidatonya kan, menghalalkan darah dan juga leher Bapak Joko Widodo. Ini apa? Mau kau penggal? Mau kau penggal? Langsung bilang mau kau penggal. Memang gak ada sopanmu kau. Kau sebagai seorang perempuan, berhijab pula, katanya beragama, tetangganya pula. Saya kecewa dengan Joko Widodo. Saya sebagai orang Solo malu punya tetangga saya kayak beliau. Bapak Joko Widodo bukan cuma malu punya tetangga sama kayak kau, ya. Bukan cuma malu, takut. Siapa yang nggak takut punya tetangga Dracula? Udah ku cek and recheck biar tahu kalian, ya kan? Nggak pernah dia itu nongkrong di Solo. Bukan lahir di Solo, bukan tinggal di Solo, di Boyolali. Kata sebagian orang, katanya dia ini di Boyolali. Boyolali ke Solo kan 45 menit. Memang kalau orang bilang katanya Solo Raya kan begitu ya. Tapi jangan ngaku-ngaku tetangganya dong. Sedangkan aku udah 3 kali bolak-balik ke rumah Bapak Joko Widodo, ya. Kutelusuri jalan itu radius 1 kilometer. Gak ada tuh nama rumahnya ada nama Wuri Baret. Gak ada. Kuketok lagi pintu rumah orang itu satu-satu. Pak, betul ini rumah Wuri Baret? Enggak. Bu, ini betul rumah Ibu Wuri Baret? Enggak, Pak. Kutanyai radius 1 kilometer biar tahu. Enggak ada namanya Wuri Baret. Jangan ngaku-ngaku dong. Sedangkan biar tahu kalian, sedangkan Agri Fanani tinggalnya di Bogor. Nggak pernah dia ngaku-ngaku tetangganya si SBY. SBY kan tinggal di Cikeas di Bogor kan. Sampai sekarang Agri Fanani nggak pernah dia itu ngaku kalau dia itu tinggalnya, dia itu tetangganya SBY. Jangan ngaku-ngaku dong. Rumahmu 15 km dari rumah Bapak Joko Widodo ngaku tetangga. Kalau ngaku tetangga itu, ya, itu jaraknya 10 meter, 50 meter, paling jauh 100 meter. Nggak ada 15 km ngaku tetangga. Jadi orang-orang seperti ini nih, ya, yang sangat merusak citra sebuah kota. Coba, ya, cuman dia satu-satunya orang Solo, ngaku orang Solo yang musuh sama Bapak Jokowi. Sementara semua orang Solo biar tahu kalian betapa bangganya punya presiden berasal dari kota mereka. Kenapa kok sakit hati kok gara-gara gagal mencalek kemarin? Kayak mana? Kok nggak gagal kerjamu cuma ngisap darah orang? Caleg dia biar tahu kalian DPR RI. Caleg PKS. Kayak gini modelnya mau menjadi wakil rakyat tuh. Sorry lah. Aku jujur aja kasihan aku lihat suaminya. Ya iyalah. Coba kalau misalnya berantem sama suaminya kan, ada uang belanja Pak?
Nggak ada mah, hari ini sepi. Sepi? Mau kuhalalkan leher dan juga darahmu itu. Ngeri. Jadi manusia-manusia seperti ini yang ada di lingkaran mereka. Tapi memang jujur aja aku bilang, kalau bicara tentang demo ini, ya, demo ini cuman apa lah mau dibilangnya, hanya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwasannya mereka itu tegar. Mereka kuat. Mereka mampu. Mereka sanggup. Aku tak sanggup lagi. Dilihat si Rismon dapat SP3 ya kan, menerima derita ini. Oh yes, oh my god. Apalagi kemarin biar tahu kalian sidang CLS ya ditolak, biar tahu kalian lebih bagus di dalam sidang CLS, sidang perdata, sebuah gugatan itu ya kalah atau menang. Lebih bagus kalah daripada ditolak. Kalau ditolak kan artinya tidak diterima, tidak memenuhi syarat. Entah legalitasnya, entah objek daripada gugatan tersebut, entah juga legal standingnya, kan begitu. Ditolak. M Topik. Jadi apalah gunanya kalian bawa semua ijazah kalian itu kemarin? Dibawa Muhammad Topik biar tahu kalian ke sidang CLS ya kan? Ini ijazah kami. Ijazah kami sama. Saya minta untuk ahli dari Joko Widodo kalau bisa Bang Rismon memeriksa keaslian ijazah kami. Bawa ijazah kalian itu. Ditolak. Kalau bertanding kalah lebih terhormat, ditolak. Lagi memang lari sekamarnya orang ini semuanya. Karena apa bilang? CLS itu kan berbicara tentang rakyat ya atau pihak yang menggugat negara atau pemerintah ya terhadap suatu situasi ya di mana pemerintah itu lalai melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga merugikan rakyat. Contohnya apa? Kemarin itu kan pernah ada sidang CLS mengenai polusi di Jakarta, kan begitu ya. Nah, jadi digugatlah supaya apa? Supaya pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang betul-betul memikirkan bagaimana caranya menanggulangi polusi ini kan begitu. Kan begitu, objeknya jelas. Kan begitu, yang dirugikan siapa? Jelas. Masyarakat, jutaan warga di DKI Jakarta. Nah, sekarang ijazah Bapak Joko Widodo. Kan begitu. Siapa rupanya yang dirugikan? Bahasa mereka yang mengatakan bahwasanya yang dirugikan adalah seluruh masyarakat kan? Ini hukum, berbicara fakta, bukan berbicara narasi dan perasaan. M Tobik. Sedangkan kau pun juga melakukan investigasi, kau salah-salah. Mulyono kerja di perusahaan, kau bilang calo bus. Calo di terminal. Mau kau tangani pula ijazah Bapak Jokowi ya. Bagus-baguslah kawan. Aduh ya. Jadi kita udah lihat ya bagaimana perkembangan ya terbaru ya, bagaimana Rismon ya lagi mesra-mesranya sama Termul. Lagi mesranya sama Termul ya. Padahal Termul itu dulu biar tahu kalian ketika Termul nongol di live-nya di TikTok. Hei Termul. Apa maksud kalian? Apa? Baju oren. Kita lihat nanti siapa yang pakai baju oren. Kalau nggak Gibran ataupun Jokowi atau saya yang pakai baju oren. Baju oren pergi kau. Termul. Di bloknya semua yang nomor Termul itu ya kan. Sekarang mesra kali dia sama Termul. Gimana? Lebih enak kan berteman sama Termul daripada ternak Dajjal? Itu dia. Makanya lagi menikmati dia, lagi sering-sering jadi podcast sama sana. Pabung Parabela nggak tertarik podcast sama dia? Enggak. Kecuali dia yang tertarik untuk podcast sama aku. Aduh, jadi demo kemarin itu biar tahu kalian jutaan yang datang, biar tahu kalian Pabung Parabela, kok yang nampak mata cuma 200 orang, yang lainnya nggak nampak mata. Makhluk astral.
Malu astral biar tahu kalian. Yang demo itu biar tahu kalian itu 200 orang. Udah di situ tukang cendol, udah di situ tukang kopi susu, udah di situ tukang cangcimen tadi kacang, kuaci permen, kacang, kuaci permen. Udah di situ juga biar tahu kalian abang-abang ojol yang berhenti mereka sedang beraksi. Ada abang-abang ojol biar tahu kalian di TikTok ya kan, penasaran dia ya mau ngantar paket ya, tapi lihat ada demo, lihat dulu katanya direkamnya orang lagi demo. Jadi terganggu pekerjaannya gara-gara mereka. Yang kasiannya lagi biar tahu kalian, yang kasiannya lagi ya, yang diajak demo yang tua-tua, yang udah keriput, udah tua diajak panas-panasan lagi. Cuman aja ini suka kali kalian memperkerjakan tenaga kerja murah. Coba bayangkan kalian, kurasa itu biar tahu kalian ada yang sakit gula, ada yang sakit prostat. Kurasa juga ada juga yang gagal ginjal itu. Aduh, yang tua-tua semua. Aduh, kacau orang ini. Kalau kalian periksa tasnya itu satu-satu, ada metformin obat gula, ada amlodipin obat hipertensi, ada oralit obat diare. Mana tahu kan, nasi bungkus kurang cepat datangnya kan, terlambat datang, masuk angin, mencret ya kan. Paling nggak minum oralit lah dulu, nunggu datang nasi bungkus. Aduh, inilah orang-orang ini. Sebetulnya mereka ini yang biadab. Coba, bayangkan kalian, orang tua harusnya di rumah ngemong cucu kah, ya kan? Atau ikutin pengajian kah, ikut majelis kah, atau ikut kegiatan sosial kah? Diajak demo, bayangkan kalian. Aku itulah sedihnya biar tahu kalian. Aku bukannya ketawa melihat mereka. Aku sedih. Aku membayangkan bagaimana masa tua aku nanti, ya, kuisi hari-hari dengan demo. Aku sedih. Apa aku nanti tua seperti itu? Aduh. Kacau orang ini, Bang. Orang tua semua biar tahu kalian. Udah kayak gitu demo nggak pakai ambulans lagi. Maunya kalau demo kayak gitu orang tua sediakan 1 unit ambulans. Nggak peka orang ini, nggak peka. Egois. Aduh, kebiasaan dari dulu biar tahu kalian. Ya, kebiasaan dari dulu. Selalu aja orang tua. Nggak tahu ya, apakah mereka dijadikan tameng dari polisi-polisi, nggak tahu juga. Atau mungkin mereka lebih murah karena apa? Kalau yang muda-muda nanti kan, ya, kalau misalnya contoh dikasih konsumsinya makan siang, ya kan, ada yang minta rendang, ada yang minta ayam gulai, ada yang minta sate padang, ada yang minta nasi goreng rica-rica. Permintaan banyak karena masih muda. Tapi kalau misalnya udah tua contohnya kan, ya kan, ya aku kalau bisa nggak usah nasi ya. Karena Pak sakit gula. Saya jangan daging ya. Kenapa Bapak? Asam urat. Kalau saya juga kalau bisa jangan telur ya. Kenapa Bapak? Hipertensi. Jadi mau makan apa? Ubi rebus saja Pak. Ubi rebus. Lebih sehat. Lebih sehat. Nggak ada gula. Nggak ada lemak. Nggak ada asam urat. Ubi rebus. Kalau yang muda-muda juga minumnya ini repot kan. Maunya jus mangga, kopi susu, energy drink. Kan begitu. Kalau orang tua mana berani, ya kan? Mau minum apa? Air putih aja. Lebih sehat. Gak mau es teh mangga. Kenapa Pak hipertensi? Aduh, luar biasa. Jadi itulah dia ya. Jadi demo kemarin itu ya, itu ya cuman cari sensasi doang aja. Ya biar ada judul aja. 1 tahun memperingati mereka itu berkunjung ke rumah Bapak Joko Widodo. 1
Sebetulnya substansinya nggak ada itu. Coba bayangkan kalian, perasaan ya, perasaan. Kemarin waktu kaum purnawirawan ngirim surat ke DPR, itu aja kan nggak direspon. Surat pemakzulan. Taunya sebetulnya mereka itu DPR nggak akan merespon, kan begitu. Taunya mereka itu sebetulnya DPR nggak mau ambil pusing kan? Tapi sengaja mereka di depan gedung DPR cari sensasi. Bikin bawa spanduk begini itu. Aku bukannya sedang mentertawakan perjuangan kalian, enggak, ya kan? Sekarang yang kupertawakan itu apa sih yang kalian perjuangkan? Bukan perjuangannya. Apa yang kalian perjuangkan apa? Aduh, sampai ada pula lagi katanya menghalalkan darah dan lehernya Bapak Joko Widodo. Ini kan keterlaluan. Tolong dulu untuk Bapak ya yang ada ya di Jakarta, teman-temanku, entah itu relawan kah, entah itu apa namanya kuasa hukum Bapak Joko Widodo, tolong ini betul-betul ditindak ini. Karena apa? Coba bayangkan kalian ya, seorang kepala negara ya mau dihalalkan darah dan lehernya. Kepala negara 2 periode. Mau dihalalkan darahnya dan juga lehernya oleh caleg gagal. Kan udah terbalik. Caleg gagal mau menghalalkan darah seorang presiden 2 periode. Ini memalukan. Tolong Pak ditindak Pak. Masa kami nggak terima lah Pak. Kecuali kalau ngomong yang seperti itu agak lebih tinggi dari presiden, sekjen PBB contohnya. Nggak apa-apa. Kita agak takut kan begitu. Masih ada harga diri. Dapat ancaman dari mana? Sekjen PBB contohnya begitu. Masih ada harkat martabat kita kan begitu. Harkat martabat Bapak Joko Widodo masih terjaga. Karena apa? Yang menantang dia adalah orang yang levelnya di atas kan begitu. Ini caleg gagal. Hilang gengsi kita. Kita nggak pula itu. Aduh ya. Jadi kita akan perhatikan. Ya kita akan lihat ke depannya. Ya tingkah laku orang ini. Dan juga dengar kabar katanya. Dengar kabar katanya akhir bulan ini akan P21. Ya. Kalau bisa dibilang ya aku juga kurang percaya sih. Tapi ya udah kita percayain aja lah. Daripada nggak ada lagi yang mau kita percayai. Itu kata Polda Metro Jaya, terpaksa kita percaya aja. Bukannya tidak percaya dengan profesionalitas dari Polda Metro Jaya, tidak ya. Tapi kita udah suntuk, kita udah muak, kita udah bosan dengan muncung-muncung mereka ini, congor-congor mereka ini yang mereka tunjukkan di publik. Begitu dia, oke? Jadi itu dari dua pemberbelak di acara Pro Kontra dan kita ketemu lagi di Pro Kontra selanjutnya. Bye-bye!